Apa kabar hari ini? Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan organ-organ pernapasan pada manusia. Apa saja yang merupakan organ-organ pernapasan pada manusia, kemudian pembagian organ-organ pada respirasi atau pembagian organ respirasi pada manusia itu secara fungsional dan secara struktural kita akan bahas dalam pembahasan berikut ini. Mari kita sama-sama membahas dan mengikuti pembahasan berikut ini. Organ pernapasan pada manusia. Apa saja yang termasuk organ-organ pernapasan pada manusia yang memegang peranan pada saat terjadi respirasi pada manusia? Baik, kita lihat secara berurutan berikut ini. Organ-organ pernapasan atau sistem pernapasan manusia itu tersusun atas organ-organ berikut. Yang pertama itu adalah rongga hidung atau hidung, farinks atau tekak, laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus cabang dari tenggorokan, kemudian paru-paru. Ini dulu. Ini sistemnya atau organ yang termasuk organ-organnya dari sistem respirasi pada manusia secara berurutan dari atas sampai ke paling bawah. Nah, kalau kita gambarkan ini kelihatan seperti ini gambarnya. Nah, masuk ke dalam rongga hidung, kemudian yang berbatasan dengan rongga hidung itu adalah farinks, kemudian larynx, tenggorokan atau trakea. Tenggorokan ini bercabang dua, ada yang menuju ke paru-paru kanan dan ada yang menuju ke paru-paru kiri. Itu disebut bronkus. Kemudian tadi tidak ada di sini, bronkus ini masih memiliki cabang halus lagi yang disebut dengan bronchiolus. Jadi cabang bronkus yang lebih halus ini namanya bronchiolus. Nah, ada bagian satu lagi kantong udara pada ujung bronchiolus ini. Nanti kita akan temukan kantong udara yang disebut dengan alveolus. Nah, bagian yang tidak disebutkan tadi adalah pada bagian bawah paru-paru ini ada satu otot yang melekat pada paru-paru yang disebut dengan otot diafragma. Jadi yang modelnya ini namanya paru-paru, ini paru-paru, kemudian ini adalah diafragma. Urutan-urutannya sangat jelas. Nah, baik, kita lihat. Tadi saya sudah katakan bahwa pada ujung bronchiolus terdapat kantong udara yang disebut dengan alveolus. Dalam proses tadi, pada proses respirasi eksternal terjadi pertukaran udara di dalam alveolus dengan pembuluh kapiler. Nah, luas permukaan ini kalau kita rentangkan lalu kita ukur itu sebanding atau sama dengan 100 kali luas permukaan tubuh. Karena memang kantong ini atau alveolus ini prosesnya apa, bentuknya, strukturnya itu berlapis-lapis. Nah, seperti ini tadi yang kita lihat dari alveolus. Jadi strukturnya itu di ujung itu ada kantong udara yang berperan sebagai tempat penyimpanan udara dan di situ nanti terjadi respirasi eksternal. Pertukaran udara antara alveolus dan pembuluh kapiler darah. Secara struktural, sistem pernapasan manusia itu bisa dibedakan menjadi dua bagian utama. Jadi ini berdasarkan strukturalnya ini dibagi atas dua. Ada yang disebut dengan sistem pernapasan bagian atas yang meliputi hidung dan farinks. Nah, ini berdasarkan buku BSE yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, yang diterbitkan oleh Kemendikbud edisi terbaru 2017, membagi sistem pernapasan ini secara struktural dalam dua bagian, dan yang pertama disebut sistem pernapasan bagian atas meliputi dari rongga hidung sampai farinks, dan yang kedua adalah sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring sampai paru-paru. Laring, trakea, bronkus dan paru-paru. Ini sistem pernapasan bawah. Kalau berdasarkan strukturnya ada dua. Nah, selanjutnya buku tersebut, buku BSE juga terbitan Kemendikbud itu, Kemendiknas itu, dia juga membagi sistem pernapasan pada manusia itu secara fungsional dan membaginya juga atas dua bagian utama.
ada yang disebut dengan zona penghubung. Zona penghubung ini mulai dari rongga dan saluran yang saling terhubung baik dari luar maupun di dalam paru-paru. Jadi berupa rongga yang saling terhubung, rongga atau saluran yang saling terhubung baik dari luar maupun di dalam paru-paru. Jadi zona penghubung ini mulai dari rongga hidung sampai bronkiolus. Ini merupakan zona penghubung karena ini ada rongganya, maka disebut dengan zona penghubung. Kalau dilihat dari secara fungsionalnya, mulai dari rongga hidung sampai bronkiolus itu disebut zona penghubung. Dan bagian fungsi ini karena dia saluran yang dilalui udara, utamanya dalam rongga hidung nanti, ada fungsi yang sangat penting. Dalam zona penghubung ini fungsinya di rongga hidung ada rambut hidung, fungsinya menyaring. Kemudian di dalam rongga-rongga tersebut juga udara dihangatkan. Dalam rongga-rongga tersebut juga kelembaban udara itu diatur supaya kelembaban udara yang masuk dengan kelembaban di dalam tubuh itu sama. Ini fungsinya. Nah, itu tadi zona pertama, ada zona penghubung dan zona respirasi. Yang kedua, zona respirasi ini tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus. Jadi ini zona respirasi. Ketika terjadi pertukaran udara antara alveolus dengan pembuluh kapiler yang ada di alveolus, itu termasuk zona respirasi. Jadi di sini terjadinya nanti begitu sampai ke sini, ini adalah cabang ini yang disebut dengan bronkiolus tadi. Kemudian di sini ada kantong udara masuk di dalam alveolus ini dan terjadi pertukaran ini. Nah, dengan kapiler darah yang ada di sini, pembuluh kapiler yang ada di alveolus itu disebut dengan zona respirasi. Ada zona penghubung dan ada zona respirasi. Organ farinks, letaknya itu kita mau lihat, diperhatikan ini. Nah, kalau ini ada batasnya dari rongga hidung, ini rongga hidung masuk ke dalam sini, batasnya dari sini kemudian sampai ke sini, ya. Ini batasnya itu adalah ada yang disebut dengan katup epiglotis, itu adalah farinks. Setelah epiglotis sampai dengan di bawahnya jakun itu adalah laring. Nah, farinks ini letaknya seperti ini supaya jangan dikacaukan. Sering dikacaukan, ada anak yang larynx dulu baru farinks, tapi sesungguhnya adalah farinks dulu baru larynx. Nah, farinks ini fungsinya apa? Fungsi pertamanya itu sebagai jalur masuk udara dan makanan. Kemudian ruang resonansi suara, karena ini merupakan ruang, maka nanti kalau ada getaran dari pita suara, ini menjadi ruang resonansi suara yang menghasilkan bunyi. Kemudian pada farinks juga ini tempat tonsil yang berpartisipasi, bukan berpartisipasi tapi memegang peranan penting dalam reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Jadi di sekitar farinks itu terdapat tonsil atau bahasa yang umum biasa disebut dengan amandel. Di dalam larynx ini terdapat katup epiglotis dan pita suara. Pita suara ini berfungsi menghasilkan gelombang suara. Jadi pitanya itu bergetar kemudian menghasilkan gelombang bunyi atau gelombang suara. Nah, ada di larynx, letaknya itu epiglotis. Nah, di larynx itu terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, apa fungsinya yang epiglotis? Epiglotis ini berupa katup yang tersusun atas tulang rawan seperti daun, kemudian dilapisi sel-sel epitel. Fungsinya dia akan menutup larynx sewaktu menelan makanan atau minuman. Jadi ketika kita menelan makanan, maka epiglotis ini akan menutup saluran trakea, pernapasan tadi, sehingga makanan menuju ke kerongkongan.
Nah, itu sebabnya ketika kita makan, berbicara atau ketawa, itu berarti epiglotisnya ini terbuka sehingga ada makanan yang masuk ke saluran yang lain atau ada yang keluar dari hidung. Nah, ini struktur yang ada di sini, katup epiglotisnya ini. Nanti ini kan esofagus, nanti kalau kita makan ini akan turun ke sini lalu menutup. Nah, begitu tertutup ini, maka udara akan masuk ke trakea, sistem penutupannya. Nah, ini yang berperan ketika menutup larynx sewaktu menelan makanan, itu larynx. Nah, epiglotis terdapat pada larynx, kemudian tonsil pada pharynx. Nah, ini pita suara. Pita suara ini berdekatan dengan epiglotis. Ketika ini bergetar, maka ada ruangan di dalamnya yang menghasilkan resonansi, dan itu menyebabkan terjadinya bunyi. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang organ-organ pernapasan pada manusia secara berurutan, kemudian fungsi-fungsi dari organ itu, kemudian keterkaitan antara organ yang satu dengan organ yang lain, dan pembagian organ-organ pernapasan itu berdasarkan strukturalnya dan secara fungsional. Kita sudah membahasnya bersama-sama. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.